Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembagian harta gonogini dan penetapan hak asuh anak setelah perceraian. Kami beranggotakan 6 orang, termasuk saya sendiri, Kholia, ada Ririn Fatmala, Reski Tamara Sirait, Mutia Maharani, Cantik Katufa Amatullah, dan Sri Dewi Rahayu Kusuma. Dalam pembagian harta gonogini, kita di sini menjelaskan ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang pengertian dari harta gonogini, selanjutnya apa itu dasar hukumnya, dan jenis-jenis harta gonogini itu apa. Dan dilanjut dengan tentang perjanjian perkawinan, serta manfaat perjanjian perkawinan dan tentang penetapan hak asuh anak. Poin pertama itu pengertian atau terminologi harta gonogini. Dalam fikih munakahat, harta gonogini adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri karena usahanya. Baik itu diperoleh secara bersama-sama atau sang suami saja. Selama mereka terikat dalam perjanjian sebagai suami istri, maka semuanya menjadi satu, demikian dengan harta pula. Dan dasar hukumnya tentang pembagian harta gonogini itu diatur dalam pasal nomor 1 tahun 1977 tentang pembagian harta gonogini yang menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama atau harta gonogini. Kemudian untuk pasangan yang beragama Islam, maka pembagian harta bersama akan didasarkan atas pasal 97 kompilasi hukum Islam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn Fatmala. Jenis-jenis harta gonogini harta bersama berdasarkan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan. Harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta didapatkan oleh masing-masing pihak bersama belum menikah. Harta bawaan juga termasuk dalam harta seperti warisan atau hadiah oleh karenanya pemiliknya pada masing-masing pihak yang menerimanya. Harta masing-masing. Harta yang dimiliki istri atau suami setelah pernikahan, harta tersebut didapatkan dari hibah, wasiat atau warisan untuk mereka masing-masing. Harta pencarian. Harta yang didapatkan oleh istri atau suami pada saat dihasilkan karena usaha masing-masing seperti harta yang didapatkan karena bekerja. Bisa dikatakan jenis harta ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang didapatkan keduanya atau pernikahan. Cara pembagian harta bersama, ketentuan dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi. Hukum Islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagian biasanya adalah dengan membagi rata masing-masing suami istri mendapat setengah bagian dari harta gonogini tersebut. Harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan bukan harta bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahayu Kusuma. Ayo. Menurut Ernawayuningsi dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama sebagai berikut. 1. Ada pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam posita atau alasan mengajukan gugatan. Permintaan pembagian harta tersebut dalam petitum atau gugatan. Yang kedua, ada pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Perjanjian perkawinan.
Perjanjian setelah menikah adalah jenis perjanjian yang dibuat oleh kedua pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian ini biasanya akan dibuat dalam bentuk akta notaris. Postnuptial agreement memiliki dasar yang sama dengan perjanjian pranikah. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mengatur tentang harta kekayaan dalam pernikahan, terutama ketika menyangkut tentang pemisahan harta milik bersama pasangan. Perjanjian ini akan membantu menyelesaikan masalah pernikahan karena harta atau ketika nanti pasangan tersebut bercerai. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia. Selanjutnya ada dasar hukum. Jadi menurut KUA Perdata dalam pasal 119 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai permisahan harta. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, atau bisa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwa dengan pembuatan perjanjian perkawinan, calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan harta bersama, asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik, definisi atas perjanjian perkawinan disebutkan pada pasal 29 Undang-Undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum perbuatan perjanjian perkawinan oleh suami dan istri. Selanjutnya itu ada isi perjanjian. Dari isi perjanjian pernikahan biasanya sesuai dengan keinginan pasangan. Jadi tiap-tiap masing-masing pasangan itu bisa menentukan isi perjanjian sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Jadi isi perjanjian itu bisa dibuat setelah menikah dan biasanya isinya ada hal-hal yang menjadi milik masing-masing pasangan suami dan istri, dan juga ada yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, dan juga ada benda atau harta bawaan apa aja yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Jadi harta ini bisa berupa bisnis, hibah, dan warisan. Dan tujuannya adalah untuk membedakan harta istri dan harta suami di pernikahan. Dan yang selanjutnya itu ada pembagian harta bersama atau harta guna ini. Selanjutnya dibacakan oleh Cantika. Cantika. Manfaat perjanjian perkawinan. Yang pertama, ada memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri agar tidak bercampur. Yang kedua, hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, apabila salah satu pihak bermaksud menjual harta kekayaannya, maka tidak perlu meminta persetujuan pasangan. Selanjutnya, yang keempat, menjamin keberlangsungan harta peninggalan keluarga. Yang kelima, melindungi kepentingan istri apabila suami melakukan poligami. Dan yang terakhir, menghindari motivasi pernikahan yang tidak sehat. Selanjutnya tentang penetapan hak asuh anak. Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut kepada bekas suami atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dan yang terakhir dibacakan atau disampaikan oleh Reski. Menurut Komplikasi Hukum Islam atau KHI, pada pasal 105A yang mengatur tentang hak asuh anak berbunyi sebagai berikut. Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian.
1. Pemeliharaan anak yang gairu mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai hak pemeliharaan anak. 3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Jadi kesimpulannya mengenai harta gono gini akibat perceraian berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Atas dasar musyawarah, harta gono gini dapat dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dibagi dua karena kedudukan suami dan istri seimbang dalam perkawinan atau pembagian lain sesuai kesepakatan. Dan untuk perjanjiannya, di sini perjanjian perkawinan tidak diwajibkan, tapi jika dari kedua belah pihak bersedia itu bisa untuk dilakukan. Dan untuk penetapan hak asuh anaknya, menurut Inpres nomor 1 tahun 1991 untuk anak yang belum dewasa atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak anaknya. Atau menurut pertimbangan hakim berdasarkan kondisi perilaku istri maupun suami untuk mengasuh anak. Penetapan pengadilan tentang hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban kedua orang tuanya untuk membiayai hidupnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 tentang pembagian harta gono gini dan penetapan hak asuh anak. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.